Hubungan antara manusia yang hidup dengan yang mati belum putus. Karena dengan adanya seorang yang mati memberikan kelebihan buat orang yang hidup. Orang yang hidup juga memberikan imbas kepada orang yang sudah mati. Bahkan orang yang sudah mati pun kepada sama mereka yang sudah mati ada saling ta'awun. Nanti pada kisah-kisah inspiratif bagaimana seorang hidup berikan pertolongan kepada orang yang sudah mati. Orang mati pun memberikan kontribusi buat mereka kita yang masih hidup. Ada. Bentuknya apa? Seperti apa? Apakah material? Apakah spiritual? Mari kita dengarkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, lemas baik. Kemudian apa ya nuan datang padahal lara ruan mulai beras baru, gabah baru dan cigah ke sekedik masya-Allah. PKH wah cair. Nah, walas sekali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah cigahan dah sekedi syukur sampai cigah-cigah apalagi lek balik tu lemas-lemas jak susah papu mamen bare. Sama mama lemas lek balik papu nina ngerutu. Ha jadi tuh lejah dah sekedi saru dan tersusah dah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah ila yaumi liqa'illah. Amma ba'du. Puji syukur ulena jok desida Allah Subhanahu wa taala. Si sampun icanin dewek plungguh plinggih dani-dani sareng sami jamaah laki maupun bini. Le Masjid Al-Hikmah malam mangkiniki dan selaku bau niki bau berlangsung atas izin Allah Subhanahu wa taala. Si patut tebareng-bareng pada syukurin dengan tebareng-bareng pada baca alhamdulillahirabbil alamin. Selawat serta salam kehadiran baginda junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disampun teutus sida-sida Allah Subhanahu wa taala jok baun dunia si pananiki sebagai rahmatan lil alamin yang membawa hidayah, yang membimbing umat dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, bukan bodoh karena tidak pengetahuan, tapi kejahilan mereka tentang bagaimana berakidah yang benar. Kedatangan beliau menuntun, membimbing beliau dengan wahyu ilahi. Karena desida Rasulullah SAW di dalam berdakwah, dalam melaksanakan tugas fungsi beliau
sebagai sifat beliau sebagai Rasul Allah adalah bertabligh, menyampaikan. Nabi sampean sida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nika tentu apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam manikna Al-Qur'anul Karim. Karena beliau wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Rasulullah SAW itu bertutur kata, pengandikan, bebasan desida Rasulullah SAW, bebawas tipa umat. Illa wahyun yuha. Kecuali berdasarkan wahyu. Si terima sedari Rasulullah SAW, si wahyuan sida Allah Subhanahu wa taala. Nabi saat termaktub di dalam Al-Qur'an niki sampun sampean sida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'anul Karim 6666 ayat, 114 surat, balu 5 surat Al-Quran turunan sida Allah Subhanahu wa taala le Mekah atau sedekman hijrah. Dan siwa likur surat keturunan sida Allah Subhanahu wa taala tipa sida Rasulullah sallallahu Madinah niki siwa likur surat. Setelah sempurna dia menyampaikan, lalu baru Allah mengambilnya. Makanya ketika ada orang yang nyeleneh ngomong di Arab itu sempurna imannya belum sempurna, dia pernah tidak baca Al-Quran? Karena Allah Subhanahu wa taala belum memanggil Nabi Muhammad, belum mewafatkan Nabi Muhammad sebelum turun al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan padamu nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku reda Islam sebagai agamamu. Lalu ada yang mengatakan, bahkan dia seorang habib mengatakan Islam belum sempurna. Berarti dia belum mendalami tentang Al-Quran. Kalau dia mengajarkan Arab, walaupun kita orang ajam, kalau dia mengajarkan Arab, karena itu harus kita muliakan orang Arab, karena itu zuriyah Nabi, karena Nabi Muhammad adalah seorang Arab. Lalu mereka orang Arab sendiri yang melecehkan bangsanya sendiri, berarti tidak menghargai. Jadi Al-Quran bukan bahasa Arab dan bahasa yang perlu kami nanti, walaupun makin nikit yang bahasa Sasak, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Korea dan sebagainya, nanti di surga kita insya Allah akan menjadi ahli bahasa Arab insya Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi begitu mulianya tugas fungsi Rasulullah adalah bertabligh. Ya, dalam bertabligh disertai dengan sifat yang patonah, yang dia cerdas. Tidak mungkin orang dungu akan diangkat jadi Rasulullah Allah SWT. Kemudian di samping amanah, dia orang kepercayaan. Kalau bukan karena percayaan Allah, tidak mungkin diangkat menjadi Rasul. Menjadi beliau sebagai yang sidik, amanah, tabligh, patonah. Sifat yang melekat pada diri Rasul. Yang diutus kepada kita semuanya, yang disampaikan oleh para ulama-ulama berikutnya sampai yang belum sampai, maka itulah menjadi rahmatan lil alamin. Untuk itu jangankan kita umat Islam, non muslim pun merasakan Rasulullah bangkit sebagai rahmatan lil alamin. Untuk itu mari kita baca selawat Nabi, yaitu bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah laki maupun bini, wayah anom yang dia mulakan. Sebelum kita lebih jauh berbicara apa yang akan kita bahas malam hari ini, mari kita pasang niat dulu di samping kita tawajuh untuk muzakarah, untuk munazarah langsung
secara tatap muka. Kemudian kita pasang niat dulu untuk iktikaf. Niat kita diam, tinggal di masjid untuk mengharap redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi samping kita iktikaf, sambil kita sebagai mustami'in, sebagai mutakallim, saya sebagai bicara, Bapak Ibu sebagai mustami', dan nanti kalau ada kesempatan untuk kita muzakarahkan, kita dialogkan dalam bentuk munazarah, mutarahah, nanti kita kasih tengah waktu sesuai dengan materi yang insya Allah kita akan bahas malam hari ini. Mari kita pasang niat dengan lafaz niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafi ihtisaban sunnata lillahi ta'ala. Jamaah sanamian, selanjutnya mari kita tawassul. Karena itu amalan yang ahlus sunnah wal jamaah. Kalau kita mengatakan sebagai ahlus sunnah, sunnah Nabi, jamaah para sahabat, tradisi-tradisi Islami, tawassul dengan umul kita, tawassul dengan surat-surat, tawassul dengan anbiya mursalin. Yang pertama kita hadiahkan buat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tiang pelusani sebagai umatnya, sebagai umat akhir zaman, selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma, dan mudah-mudahan dengan demikian juga kita akan dibukakan hijab dari tabir-tabir doa yang termahjub dengan membacakan selawat. Insyaallah dengan umul kita, mudah-mudahan semua ini bisa terbuka semuanya. Al-hadiniyah wal kulli nuniyatin salihah. Lahul Fatihah. Si kedua, sebagai salah satu tanda taat bakti ente juk ina amante, baik masih hidup maupun meninggal dunia. Karena masya Allah, yang sudah meninggal dunia, mereka sudah berada di alam lain, sudah berada di rumah yang begitu gelap, gulita, sepi, hening, banyak cobaan dan banyak tantangan, yang tentunya tidak lain yang diharapkan sebagai pengantar, penerang, penyejuk dalam liang lahatnya. Dan mudah-mudahan dengan kita hadiahkan ini, termasuk kita walidun salihun yad'ulah, anak yang soleh yang dapat bagi jariah, yang mendoakan kepada orang tuanya, para leluhurnya. Semoga kalau memang sudah meninggal dunia, semoga Allah SWT meluaskan kuburnya, memberikan penerangan dalam kuburnya, menjadikan kuburnya taman daripada taman surga, dan menjauhkan dia dari jurang-jurang neraka, dan dijauhkan dari segala macam fitnah dan bencana kuburan. Dan jika masih hidup, semoga Allah SWT memanjangkan umurnya, kuatan fisik jasmani dan rohaninya, kuatan ekonomi, mantapkan dalam iman Islam, dan dimurahkan rezekinya, dan dikeluarkan dari segala macam kesulitan. Al-hadziniyah walikun niyatin salihah. Al-Fatihah. Jamaah senamian saat kemuliaan sisi Allah SWT. Jadi apa yang kita jadikan sebagai muqaddimah dalam kita menyampaikan pahala-pahala kepada almarhumah, almarhum, kemudian para anbiya wal mursalin, para ulama wal amilin, waliullah, dan semuanya yang kita niatkan insyaallah akan nyampe. Nah, karena itulah integritas hubungan antara manusia yang hidup dengan yang mati belum putus. Karena dengan adanya seorang yang mati memberikan kelebihan buat orang yang hidup. Orang yang hidup juga memberikan
imbas kepada orang yang sudah mati. Bahkan orang yang sudah mati pun kepada sama mereka yang sudah mati ada saling ta'awun. Nanti pada kisah-kisah inspiratif bagaimana seorang hidup berikan pertolongan kepada orang yang sudah mati. Orang mati pun memberikan kontribusi buat mereka yang kita yang masih hidup ada. Bentuknya apa? Seperti apa? Apakah material? Apakah spiritual? Mari kita dengarkan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-muhaddis rahimahullah wa nafa'a bi ulumihi fid dharain amin. Qala sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man hafara qabran banallahu baitan fil jannah. Sering terdengar para al-mukarram, para muhtaram, para tuan guru, para ustaz menyampaikan dalam penyampaian takziah dan tasamuh. Kelebihan orang menggali kuburan. Menggali kuburan karena ada orang yang mati. Karena sehingga ada yang jual jasa dengan jasa menggali kuburan mengambil upah. Ada yang kebersamaan kita jamaah sentelok lauk sendaya lamunara dengan meninggal rame-rame gali kuburan. Ada lagi kadang-kadang menggali kuburan orang yang sudah mati. Nauzubillah min zalik. Berapa kisah juga pada zaman Rasulullah sehingga Rasulullah begitu marah besar kepada mereka yang menggali kuburan orang yang sudah meninggal dunia. Bahkan sampai Rasulullah hampir mengatakan tiada ampun, tiada maaf bagimu katanya. Maka datang nanti ada kisah yang begitu memukul pada baginda Rasulullah. Ada juga konkretnya contoh nyata yang kadang-kadang menggali kuburan yang orang sudah mati hanya dengan maksud tidak baik, maksud jahat. Ada yang jadi orang-orang supernatural. Kadang-kadang lamunara dengan mati ngana kode, hati-hati akan digali kuburnya. Kenapa? Ada yang maksudnya untuk mengambil kain kafan, ada yang kadang-kadang untuk mengambil lidah bayi tersebut. Ada yang kadang-kadang dia pernah cerita bahwa lamunara kadang mati kode mesti kedok mayin ke malam pun kaku elan sintek si biweh mesa. Entah wallahu alam untuk apa. Bahkan ada yang kebiasaannya menggali kuburan ngambil upah. Ada yang kadang-kadang menggali kuburan hanya untuk mencuri kain kafan, arak. Dan itulah yang membuat dengan kebiasaannya paling kereng putih dengan mati. Dari sana dapat hidayah lalu bertobat sehingga usul seperti apa dia kepada Al-Mukarram. Nanti sebelum ceritanya, nanti kita lanjut dulu tentang setelah rangkaian daripada pembahasan tentang menggali kuburan. Jadi sai-sai kedok liang lahat, kedok luang untuk dengan mati, dengan masuk untuk dikuburkan pada orang yang almarhum maupun almarhumah. Bukan menggali kuburan orang yang sudah di dalam kuburan. Itu bahkan diharamkan kalau bukan karena hal-hal yang sifatnya darurat. Ketika dia menggali kuburan, lamun misal Pak RT jadi tukang, namun untuk masang profil, kedok pondasi, lamun dia lepas batu pertama, dia lepas aja kan, dia jari kan bang, pondasi, kedar pondasi, atau kedar ngedok yang ngedok, lamun dia langsung bang kan tidak mungkin jadi rumah. Tapi ketika kita menggali kuburan buat orang yang mati, banallahu baitan fil jannah. Begitu kita menggali liang lahat yang kayak tipe BTN 2 seke 2 meter lawan semeter itu sudah panjang. Karena paling tidak seganggas-ganggas dengan ya paling 2 meter ganggas wah. Kecuali tak bahkan lebih.
Nah, nah jadi belo-belo ulung. Tereng belu butuhan. Tanah belu. Nah, hanya tipe 2 seki. Padahal ya hanya 50 lebih sejengkal itu hanya sibran. Nah, jadi kalau dia menggali liang lahat, apalagi segubuk 2 gubuk kancen, seakan-akan itu piang diri terbalik di dalam surga. Lagu-lagu dunia tertenggedak dasarnya sekedar gendak doang, mesti lanjutan si pondasi, tanjukan si tembok, langsung pilar dan kasih atap. Tapi otomatis begitu kita menggali kuburan buat mereka yang meninggal, seakan-akan kita yang menggali liang lahat itu membangun istana di dalam surga. Nah, berarti karena arang dengan mati, arang gawe dengan sama si hidup. Ikan bempu perlu terkedokan. Nah, ini terkedokan diri. Lama sukapan dia berjulu aja, Masya Allah, jerangkong. Nah, apa kedok itu ya, kedokan di mesa luang. Nah, itu kan tradisi kita di Lombok, di Indonesia. Tapi lain hal di tempat lain. Karena kita kan masih agak luas kuburan kita. Kubur sentelok atau kubur tato nih kadang-kadang pada pesian aran, aran nyembang kubur ayar, sentelok kubur sentelok tato. Padahal oleh lek-lek balik kubur sentelok doang. Nah, dia ngaku-ngaku. Nah, pengakuan seperti itu kan jangan sampai akan menimbulkan kubur saya kubur bersama pun yang penting. Namun milih berjulu ya silakan baik kaplingan. Maka pegajuhan tahu. Nah, namun pada milih berjulu baik itu tipe 2 sekit. Nah, itulah kelebihan karena ada orang meninggal lalu yang hidup menggali liang lahat, tapi kelebihan karena sebabnya ada orang mati, kita yang hidup menggali liang lahat, maka seakan-akan kita yang hidup menggali liang lahat itu seakan-akan kita membangun istana di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihannya. Kemudian waman ghasala mayitan, sai-sai pandi dengan mati. Ya, magi pertanyaan saya, kembe perlu terpandi. Karena tahu pandi diri. Nah, namanya pandi mati pembekepong jauh. Saya mungkin kemelas. Nah, ketika dia dimandikan, kan ada tata cara, arak syarat, dan termasuk fadilat. Dengan kita ghasala mayitan, kharaja min zunubi kayaumi waladathu ummu. Aneh, lamun le dunia, lamun nia jak mandi, nia sak bersih. Nia rimo, nia mandi, nia bersih. Lagu ini lamun mayit mandi, karena memang kewajiban kita secara kifayah, nia mandi, bersih awak noleh kotoran, terlepas kewajiban secara keperdu kifayah, itu sama mandi, bersih dosa, misal baru tengah tanakan ina. Jadi kalau mandi mayit, langsung wah kelompok baydo, kelompok putih yang sudah bersih kayaumi waladathu ummu. Sangka kadang ini kepada bersirean. Pandi mayit, kamu baik, kamu baik. Nama itulah orang NTB. Ente baik. Nah, ngalah doang. Angka sering pada main bola, pada sering deru. Ente baik, payu seri. Nah, jadi sering mengalah karena mungkin sifat tawadu. Ente baik itu, tenar rapat ente baik, karena memang itulah NTB. Mendingan ente baik nasib terus bagus, tidak apa-apa. Tapi kalau NTB nasib terus begini ya beginilah. Tereng toa jadi penggapis, sekian toa sekian nyakit NTB. Nah, jadi nasib terus begini kan. Nah, jadi kita mandikan mayit, mayitnya bersih. Kita yang memandikan bersih dari dosa kayaumi waladathu ummu, seperti kita baru dilahirkan oleh ibu kita. Janin yang lahir itu adalah fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap bayi yang lahir itu dalam keadaan suci, belum ada dosa. Termasuk bayi-bayi non muslim, dia fitrah. Tapi pak abawahu, maka ibu bapaknya lah yang membuat dia Yahudian, atau Nasranian, atau Majusian. Dengan toa sapia jari dengan Yahudi, dengan toa sapia jari Nasrani, dengan toa sapia jari Majusi sembah api. Nah, jadi anak itu sebenarnya kalau dia lahir fitrah dia suci.
Nah, tapi kan mandi itu walaupun namanya memandikan mayit kan ada syarat. Enggak kami nama tebadak, tebadak kan mandi buat langsung bersih dosa. Lalu dengan error, dengan dia sehat mental, dia sehat jasmani, jangan dipaksakan. Syaratnya harus Islam, baligh, sehat jasmani, rohani, tahu hukum, tahu cara mandikan mayit, tahu bagaimana niat memandikan mayit. Lamun mayit memang namanya dibolak-balik kemana saja dia mengikut. Sehingga Ali karamallahu wajhah mengatakan, ana inda ustazi kamayit inda mungsilin. Aku, katanya Sayyidina Ali, di depan guruku ibarat mayit yang sedang dimandikan. Mau dia bolak-balik kemana ustaznya, pantas Sayyidina Ali menjadi babul ilm. Karena dia sangat takzim kepada gurunya. Ibaratkan dirinya seperti mayit yang mau dibolak-balik kemana, dia pasrah kepada gurunya. Itulah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, memandikan mayit baru arah syarat. Dia tahu cara untuk mandi mayit. Kapan kita menggunakan air bidara? Kapan kita manfaatkan untuk kapur barus? Kapan kita menggunakan untuk membersih-bersih? Kan paling tidak dia ngerti. Kan mandi, bersih, kentok, tanang katen bat, bersihan, timanjan dicurak lewat kelitik kentok, betan katen bat. Ndak malai kadu kancing ore jaga kedok ayo bedah genang kentok. Payu peleh tengah. Betan teroko nin songkok jauh. Yang ngulu semama betan sambal gili. Karena genang kentok bedah. Nah, perlu katan bat. Dibersihkan hidungnya. Korek-korekan saya tahu tengingin yang sempat boxing. Giginya dibersihkan. Kenapa? Karena agar dia bersih menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, adab ada, tata cara ada. Dan tidak sembarangan tadi. Melin banyak pahala, tapi apakah dia amanah enggak? Amanah enggak terhadap mayit? Jangan sampai begitu dia selesai mandikan, dia ceritakan aib-aib mayit. Pandi mayit mama, engkah mandi, badan ke dengan tulang belinjo nak reseke, badan ke ubal-ubal nang kode, tak boleh itu, membuka aib, tak amanah tukang pandi. Tumbe kepikiran dek ubal dia menuk boleh manusia makan kode, ubal-ubal nun, berarti tidak amanah itu. Akan ada orang yang boleh mandikan, walaupun misalnya mamun mati, boleh ikut istrinya. Karena itu sebegitu juga sebaliknya. Makanya yang berhak itu kan paling tidak abinya, bapaknya. Aku dikekaso hunin, baris palang pandi anak, bat berkah nih. Abahan kurang sehat, papu. Lamun mama papu mama suruh. Lamun wainina papu sanina suruh ke atas. Kalau ndak ya saudara kandung itu ini kadang nambah semeton beh gelain den tahu main dia ni nyeritet cukup utamakan keluarga terdekat. Pada kadang-kadang marah dengan mati itu mestilah bisa sembuh senio onang ni ndek mi dalam halo kamu semesti dia tunjukkan bahwa kebersamaan solidaritas kita. Ini anteh dengan saya. Kan dia kekaso, aku dia ketak lain, saya kepada BTN, saya kepada BTN. Kalau anda membiasakan diri, karena seni teman pesila, perajah mesila. Karena sesuatu itu ya terpesilaan, atau mungkin itu saya ngepe undangan. Mari kita berbagi sehingga potensi kita masing-masing. Sak bakat nambah liang lahat. Sak tahu ngulat pagar, bares miak dake.
Sak biasa anu kadang putih peleng. Karena dia ada kaitannya. Setelah dia mandikan, ada lagi berikutnya mangkafana mayitan. Sai kapani, sai bungkus mayit kadu kain kapan kadu bokos mayit, maka kasahullahu min hulalil jannah. Dengan mati, dengan nina mati almarhumah, dengan mama mati almarhum, terbungkus dengan kain kapan, kalau perempuan 5 lembar, kalau laki 3 lembar. Tapi pada hakikatnya dengan bokos dengan mati itu adalah kasahullahu min hulalil jannah. Niat ngembokos itu pada dasarnya dia diberikan pakaian dari perhiasan-perhiasan jannah, pakaian surga. Lamun kain putih, marang biasa disebut kain putih karena memang makruh kado lain si kain putih. Bau-bau lagu makruh. Bagus kado kain putih. Ndak sangunin ceriten Abu Nawas akalang malaikat maut, malaikat mungkar. Baing kelem alam kemati. Dendek baik, jak bokok fikiran putih sabaru-baru. Kembe buat taparan mayit let ke malaikat mungkar. Pondok ketua. Halai mati ni walet kan mayit batin dek ketuan. Malah kalau kelas telu baik kan dia perlu testing masuk. Malaikat mungkar nakir ya takala dia napa mak kangkung. Masyaallah. Pura-pura kada pakai sawah lebong-lebong lai-lai. Nah, lain lamun pada gembel-gembel preng nu padahal dia orang tajir, pura-pura pakaian pengemis, pura-pura pakaian jadi pakaian orang hina, padahal dia orang berduit. Itu hanya untuk menguji kesabaran, untuk menguji orang, itu hanya preng, mempermainkan orang. Nah, ketika dia mengapani, membungkus atau bokos bahasa itu dengan sak mati, namun hakikat dengan sak ngembokos nu ya berdua pakaian oleh pakaian hiasan surga. Yang namanya perhiasan surga, Masya Allah. Nanti seperti apa dia kaitan kance pegawaian berikut setelah ke kapani untuk persiapan pemakaman, makan waman azza hazinan. Saya bertakziah dengan hazinan, dengan sedih. Bukan takziah kepada orang yang ditimpa musibah saja, musibah kematian. Yang walaupun sebenarnya yang namanya musibah itu bukan hanya musibah kematian, tapi musibah mati itu adalah musibah diantaranya yang terbesar. Rok balen tesik lindur, musibah. Keberangat balen puting beliung, musibah. Pelot dile doang termasuk musibah. Ni pelot dile PLN supak senang. Begitu mati lampu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun bentuk yang merupakan ujian itu musibah. Nah, dengan musibah kematian yang terbesar atau dengan kesedihan, ta'azza, kita bertakziah. Gerah dengan julat balin langsung demak mik inalil. Lain cara takziah itu sebenarnya melayat, berkunjung ke rumah duka. Nah, memberikan hiburan, memberikan motivasi untuk tegar dan sabar menerima musibah. Nah, tapi karena sebagian yang sempat melayat ke rumah duka, sempat belangar, bidahnya ndak, ngeroela ande berapa. Pada Rasulullah SAW mengatakan lewat waktu meninggal keluarga Abu Ja'far, sahabatku, meriah pada bila perlu sak masak jauhan keluarga Ja'far, bukan Ja'far Papua Rup ni. Montong lin suruh menjenje. Ni cuma lalas di Muhammad. Kadang-kadang dia kadui tambah sekadun. Tambah apa jaga. Tahu.
Tambah gaul. Nah, bawa makanan buat keluarga Ja'far. Anteh betekio ke atas. Nah, bukan Ja'far yang di sini. Nah, bawakan dia makanan yang sudah masak, sudah matang, karena keluarga Ja'far sekarang dalam keadaan ada masalah suatu yang memberatkannya. Bukan hanya membawa kedar beras, gula, bila perlu mian nih. Dia jabau mana secangkir, mana sekilo apa. Mau minum bahasa ule-ule luang lahat. Bawakan dia sabda Rasulullah. Karena sekarang dia dalam keadaan muskil, kesulitan. Nah, bertakziah azza hazinan. Bertakziah kepada orang yang berbela sungkawa. Berbela sungkawa bukan tadi hanya kematian. Sedih, masa baru karena samping telang, balenele, musibah, sabar maton. Untung masih simburele, bubale ne bele, no problem. Ni kadang-kadang kasur nele, teku angkat sama nikah dia aku bele uni, musa ele berangan di bebalu, ontor. Masya Allah, ni eleh sama ni lalu sudah wah. Ni nak putus cinta boleh tapi jangan putus asa. Nah, jangan apalagi ia putus yang meratap. Sedih siapa yang tidak sedih? Rasulullah SAW juga ketika Utsman bin Affan meninggal dia sedih bahkan sampai mengalirkan air matanya, tapi jangan meratap. Dia sampai janjam. Apalagi sampai selaput sobek, selaput keramak. Itu akan menambah azab buat mereka yang sudah meninggal. Sayang terbalik, sayang nyalong, terdoa nih sayang bongang sambil lalu, kadang aku baik, wah jangan. Biarlah itu, maka sempat dia bersuruh ketika bertakziah, dia dengan saat meninggal ataupun ada ujian seperti, katakanlah innalillahi ma akhaza. Maksudnya milik Allah lah apa yang diberikan kepada kita. Innalillahi ma atawa walahu ma akhaza. Milik Allah apa yang diambil, milik dialah yang apa yang diberikan kepada kita. Walikulli sayin ajal, setiap suatu itu ada batas waktunya hidup. Begitu mendadak kadang-kadang, macam-macam sebab. Allahu Akbar. Win bekedai betul innalillah. Mati mendadak paling banyak sekarang. Apalagi tersuruh hati-hati prokes. Bagaimana kita mengikuti prokes yang benar, harus 5M, 3M dan sebagainya. Tapi kalau mati sudah tidak ada kompromi. Nah, ketika mati seperti datang maka palias bil wardah tasib, sabarlah dan haraplah reda Allah Subhanahu wa taala. Karena ini macam-macam varian. Arab varian Delta, Arab varian 19, Arab varian Omikron. Varian macam. Angka ina-ina, perhatian nih. Namun girang, galeng-galeng, lemes-lemes, jengkun. Kadang-kadang ini lamun lampa, ini berkunang-kunang. Pikiran gelisah. Kemudian kadang nanti anda melilit-lilit. Nutan de lapah, aruan tengelor. Nu aran varian lapar aran nu. Varian lapar. Sama ame lamun tengah hari-hari atur reba galeng, lamun kadang-kadang lapar-lapar ke jono-jono milih reba. Pikiran gelisah ngerukun di mai. Kadang minta tindo, kadang nanu adaran ndek varian kopi. Tagihan kopi aran. Aruan tanya dok. Pineng. Nah, ya karena kopi. Perlu, kenapa kopi? Bukan kopi yang diseduh itu saja, tapi kopi ketika otak perlu istirahat. Kopi ketika otak perlu inspirasi. Nah, perlu istirahat. Ini ketika kopi, apa kopi nang diribu dengan bismillah. Weh, kedi-kedi. Nah, jadi sebab musabab doang. Kopi itu, kopi ini bahkan arah namanya kolera, arah corona,
Arak sedan Corolla. Terlampar sedan Corona jiun. Asal ada Coca-Cola. Kolera arak. Arak jantung koroner arak. Arak mati gara-gara gorengan narak kan. Nah, jadi itu hanya sebab al-mautu wahidun. Mati itu satu, tapi asbabuhu mutanawiyah. Sebabnya yang bermacam-macam. Nah, ketika udah mati, ketika orang dalam keadaan berduka ditinggal pergi oleh yang dicinta ataupun apa barang yang dicinta, bertakziah kepada orang yang sedang sedih. Tebili merarisi berayeun sedih. Niarang kadang-kadang telang montor kemos, telang kepeng kemos, eleh balin kemos. Kembe karena sebit. Nah, jadi ini mulai penampilan kan. Nah, hazinan. Apa imbalan buat mereka yang az-hazinan? Albasahullahu taqwa. Allah akan berikan dia pakaian ketakwaan kepada Allah. Maraunin doon wa albisna libasat taqwa wal istiqamah. Berikanlah kami pakaian ya Allah dengan libas pakaian ketakwaan hingga kami dapat membentengi diri daripada hal-hal yang mungkarat, yaitu biimtisali awamirhi wajtinabun nawahihi. Jadi akan kita diberikan pakaian ketakwaan kepada Allah SWT dan wasalla ala ruhihi fil arwah, dan akan diberikan rahmat ruhnya di alam arwah dengan sebab dia bertakziah kepada orang yang bersedih. Ndak nganjekan. Idap tiangga waktu nak tadah mula kamu dah paling nanti mula adil Allah Taala sebagai apa berumur Korean. Jangan. Berikan dia harapan. Bahkan kalau dia dalam duka sabar, mesti Allah akan mengganti yang lebih baik. Ketika seorang wanita, seorang cewek cantik ditinggal pergi oleh doinya, katakanlah walal akhiratu khairul laka minal ula. Pacarmu yang terakhir itu lebih baik dari pacarmu yang pertama. Goyo, datang itu selapu ungkap, nyumpak nyena, jadi tidak menerima. Nah, tapi ya lama-lama kelamaan bisa sih menerima. Tapi yang namanya sabar yang sebenarnya itu adalah as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu pada kali yang pertama. Begitu kita mendapat kabar duka, apakah kita masih bisa tersenyum, masih bisa menghadapi dengan air muka yang manis, walaupun ada peribahasa mengatakan wa izan tusibka hasasatan fatajamali. Ketika kamu mendapat informasi musibah, kamu masih bisa menampakkan air mukamu yang manis, bisa tersenyum, fatajamali. Tapi yang itulah yang sulit, menangis dikala suka, tertawa dikala duka. Itu yang sulit. Seperti apa refleksinya itu tergantung kita bagaimana orientasi kita terhadap permasalahan. Karena di dunia ini penuh dengan masalah selama kita permasalahkan. Dan di dunia ini sebenarnya tidak ada masalah selama kita tidak permasalahkan. Jadi kalau mau jadi bukan masalah, semua kedi anak tebekedek leleyah bomba ngomeh nieu besiak kecil seninen masalah. Padahal kalau ada mundur dunia ke anak adik baik bersisuk pandi, no problem. Lagu segede-gede, apalagi lagu ninen cerewet, kadang anak begitu marah, jajak ngeraos. Sebenarnya masalah di dunia tidak ada masalah kalau kita tidak permasalahkan. Begitu juga sebalik. Kalau masalah kecil kita berpisah akan jadi masalah. Makanya itu perlu kita orientasi. Mana yang perlu dipermasalahkan yang sifatnya mendasar. Apalagi kalau masalahnya akidah. Jangan sifatnya ringan itu dipermasalahkan akan menimbulkan pikiran menjadi semakin ruwet. Waman azza musaban. Barang siapa yang bertakziah kepada orang yang menerima musibah. Kayak katakan tadi musibah meninggal dunianya si A si B. Siapa yang tidak bersedih? Saya mesti manusiawi ditinggalkan pergi oleh yang dicinta, mesti bersedih, tapi jangan larut. Jangan terlena. Nah, ketika dia seperti itu karena kadang-kadang mereka menjadi labil suasana emosinya, kita datang berbela sungkawa.
Sering kadang-kadang tukang takziah nyampaikan, kami pun ikut berbelasungkawa, ikut sedih atas musibah yang menimpa keluarga daripada almarhum. Kami ikut hanya berdoa. Apa doa itu? Apa? A'zamallahu ajrakum wa ghafarallahu limayitikum wa ahsanallahu azakum. Mudah-mudahan Allah SWT berikan pahala yang besar, imbalan yang begitu baik, yang banyak atas kesabaran terima musibah. Mudah-mudahan pedara, almarhumah tampunin dosa Allah Ta'ala. Dia semeton jari saat datang melayat, saat belangar, saat berjangu. Allah SWT berikan kebaikan yang berlipat ganda. Jadi dengan datang akan kita berpesan, datang saja musibah, tapi jangan membawa, dan kedatangan kita akan membawa duka mendalam. Makanya Imam Ghazali mengatakan ada 4 adab kita bertakziah. 1, jangan berpenampilan yang menjadi tabu buat orang-orang yang musibah. Maksudnya tabu itu kadang-kadang dengan hal-hal melanggar norma, dengan pakai kain yang menyolok, tidak akan menjadi perasaan orang yang dikunjungi kurang enak. Kemudian jangan banyak bicara, sekedar datang tapi jangan marak kolak tekan. Nyenyi sambil ungkah karen. Jangan banyak bicara. Kemudian kan nampaklah air mukamu ikut berbelasungkawa, bersedih. Bila perlu di sana jangan banyak tersenyum. Ikut berbelasungkawa dengan air muka, dan jangan kurangi yang terbahak-bahak depan orang yang sedang musibah. Nah, walaupun pengertian sebenarnya takziah itu menghibur, hiburan seperti ini, tidak kena menghibur langsung, susah nani, nak kaken, betang hadrah pun. Oh jangan. Mengalihkan perasaan dari dukanya itu seperti apa rasa terhibur. Berikan gambaran-gambaran kelebihannya. Memberikan motivasi dorongan untuk bisa menerima dengan bersabar dan tawakal. Nah, ya itulah sebenarnya Indonesia kan. Harapkan kepada tukang azan di Selat Utara, lamun masih ngaji, sebenarnya tunggu dia selesai azan di sana, masih ngaji baru kita azan. Sebagai solidaritas kita, sebagai tenggang rasa. Kalau kita memang tidak ada saling rai antara umat itu, dia terlalu nampak tante, misalnya dia nampak lebih talat nyolok, entah dia nampak ngaji tidak menjolok. Jadi dia ada yang meraih. Karena Rasulullah mengatakan, bukanlah umatku orang yang tidak meraih orang.
Nah, kita lanjutkan. Walaupun di dunia ini laki diharamkan menggunakan sutra, diharamkan laki-laki menggunakan emas, tapi bukan untuk perempuan. Tapi ketika nanti diberikan apa yang diharamkan oleh Allah SWT dalam surga, dalam di dunia ini akan dihalalkan dalam surga seperti memakai sutra. Dan untuk mendapatkan pakaian sutra itu dengan cara kita bertakziah kepada orang-orang yang sedang ditimpa musibah. Maka bukan satu sutra tapi dua perhiasan sutra yang terindah dalam surga yang la taqumu lahumad dunya, tidak sebanding dibandingkan dengan keindahan-keindahan sutra yang ada di dunia, bahkan seisinya. Jadi itu imbalan buat mereka yang bertakziah untuk menghibur hati. Makanya pantas kita begitu kita bertakziah kan sering salam di ahlil kubur, karena itu memberikan kontribusi buat mereka yang sudah duluan dipanggil oleh Allah. Kita salam pada penghuni kubur. Karena assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun nas'alullah lana walakumul afiyah. Ya Allah, salam kesejahteraan buat penghuni kubur ini, baik muslim, mukmin, dan insya Allah kami akan menyusul. Kita akan menyusul mereka sebagai berpredikat sebagai marhum. Sekarang kita masih syukur bisa bertawajuh, bisa kita tetap muka, bisa untuk taklim. Tapi suatu saat nanti betapa banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sudah tidak bisa hadir karena sudah di alam lain. Wa inna insya Allah bikum lahikun, dan kita akan pada waktunya akan menyusul dan menyusul menjadi almarhum almarhumah. Nah, ketika kita berikan takziah seperti itu, maka Allah SWT akan berikan pakaian sutra di dalam surga yang indahnya dibandingkan dan dunia isinya tidak akan sebanding. Wa man ittaba janazatan hatta yuqda dafnuha, dan siapa yang mengikuti mengantar jenazah sampai selesai pemakaman, kataballahu lahu salasata qararib, Allah SWT akan menuliskan baginya pahala 3 qirat. Jadi mulai memakamkan sampai selesai pemakaman, maka kita akan 3 qirat. Al-qiratu minha a'zamu min jabal Uhud. 1 qirat dari sebagian dari 3 qirat itu, satu saja besarnya a'zamu min jabal Uhud, lebih besar dari gunung Uhud. Sekali talat mau telu, wah piraya dengan mati, wah itu kuburan. Jadi kontribusi karena kita pemakaman maka dapat 3 qirat. Dan kalaupun pahala itu yang 1 gunung, jangan 3 gunung, 1 gunung saja kita taruh di lihat, dia cukup awaludin dah. Yang ketolu gunung misalnya lebale bau pacute, kita yang lebale kan 2 gunung kembar bermitan. Nah, Jabal Kemar nah lamun Jabal Uhud dia tahu, masya Allah. Nah, itu ada gunung yang paling disayangi oleh Rasulullah SAW. Itulah Jabal Uhud yang terletak di kota Madinah, tempat terjadinya nama perang Uhud. Sehingga sana terdapat sana makam paman beliau itu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, jadi a'zamu min Jabal Uhud, 1 qirat. Apalagi kalau 3 qirat, 3 gunung, berapa kali pemakaman. Tapi kenapa begitu besar? Karena begitu panjangnya, begitu lamanya kita tinggal di alam barzah, sehingga gunung-gunung itu pun kadang-kadang tidak akan mampu untuk menjamin mereka yang ada dalam makbarah itu sendiri, karena begitu banyak tantangan. Tapi begitu amal-amalnya di dunia ini bisa menyelamatkan dalam kubur, maka untuk selanjutnya insya Allah akan menjadi ringan karena amal. Selanjutnya kita berikan sedikit hadisnya. Wa man kafala yatiman, barang siapa yang menanggung anak yatim karena meninggal bapaknya, jadi menjadi orang yatim, atau piatu meninggal ibunya, atau meninggal ibu bapaknya menjadi dia yatim piatu. Jadi wa man kafala yatiman, siapa yang menanggung anak yatim, wa armalatan, dan janda-janda. Dimasukin kena janda aja kemosen. Apalagi namanya jus, janda usia subur. Tahu mijun, berbeda benar. Sida mun telah-telah jijun teman jamu. Kemoh kena jamu janda muda. Langsung ngamuk satpam lebale. Nah, jadi
armalatan, menanggung menjaga anak yatim, dan mesti mengawini kah? Ya namanya menanggung mungkin memberikan beban dengan memberikan infak pada anak yatimnya atau kepada jandanya. Jangan karena janda muda, ini matang lah, apa pesan semaman lah, ini nara pesan wasiat. Padahal kalau seorang wanita janda muda, janda usia subur ke namanya, tapi yang penting jangan janda uzur. Lamun janda muda ditinggal mati sama suaminya, boleh dia berduka, bersedih sampai 4 bulan 10 jelo. Jadi 4 bulan 10 jelo ni pira jelo? 130 hari ya. Ya. 30. Ini dia menyatu semaman. Arab pesan-pesan semaman untuk seru aruan di tahun musim teleh. Nah, jangan. 4 bulan 10 hari. Begitu juga kepada laki yang ditinggal mati sama istrinya, paling tidak lakukan mamu jangan 40 hari. Madu bekanggu. Nuneles ni dan langsung membayar. Nah, tapi perempuan yang biasa berduka bersedih pada suami untuk pada married again itu paling tidak 4 bulan 10 hari. Nah, apa imbalan bagian bagi mereka yang kafala yatiman? Maka azallahullahu fi zillihi. Allah akan berikan naungan di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala fi yaumil qiyamah wa adkhalahul jannah, dan Allah akan masukkannya di dalam surga. Jadi kontribusi orang mati kepada orang hidup masih ada. Ketika orang hidup kepada orang mati juga tetap bersinergi dalam bentuk amal-amal yang kita bacakan tadi, kita akan nyampe. Bahkan ada orang yang tidak jadi disiksa gara-gara tetangga tempat pemuguran, tetangganya orang alim. Ketika dia akan diazab, lalu begitu datang hidayah, datang dalam mimpinya, aku tidak jadi disiksa karena aku kebetulan dikalikan liang lahatku berdekatan dengan orang alim. Jadi orang alim ini yang mendoakannya, tetangganya sendiri sama dalam kubur, dia bebas dari azab kubur itu sendiri. Belum lagi dengan orang kontribusi seperti tadi. Orang liwat saja, misalnya liwat lerejen jog daya, lalu jog goa, kemudian baca selawat, baca patih tipa penghuni PBB searangan bat, penghuni kuburan bawah bagi. Nah, ada perempuan yang disiksa beserta teman-temannya itu sekitar 560 orang yang sedang disiksa. Tiba-tiba ada orang lewat dengan membaca Fatihah dan berselawat Nabi, langsung datang suara, stop. Weh, menu siksa tieun karena arak bagaimana lewat baca selawat, kaca baca Fatihah. Alhamdulillah. Jadi itu kelebihannya, akan meninggalkan masa. Apalagi kita berdoa, ucapkan salam kepada ahlul kubur. Banyak cara untuk kita lihat, dan mereka insya Allah dengan demikian akan saling ta'awun antara manusia, apalagi hidup sama hidup, hidup karena mati, yang mati kepada hidup, yang mati sama mati, lebih-lebih yang hidup sama hidup. Bagaimana untuk saling bersinergi dalam rangka hablum minallah wa hablum minan nas. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semuanya untuk menjalin bagaimana saling ta'awun, saling mendoakan, saling memberi, saling menerima, saling memaafkan, dan semuanya ketika kita baik masih hidup dengan dunia. Mudah-mudahan kita dalam keadaan manusia yang hidup dalam mati. Dia masih hidup walaupun dia sudah mati. Apalagi kalau dia masih hidup, hidup dalam mati. Tapi jangan sampai mati dalam hidup, ataupun mati dalam mati tutup wah cerita wah tangkap mati dulu. Jadi kena usahakan hidup dalam hidup dan hidup dalam mati. Jadi manusia yang bermanfaat, yang tentunya memberikan manfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.